Hai guys, hari ini aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan. Tapi ini gak cuma jalan-jalan doang, karena aku hari ini, tepat di hari ini sampai besoknya lagi, which is 3 hari dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Aku bakal nge-guide di Cikini. Ya, ini pertama kali aku ngalamin buat bawa guide di Jakarta. Tapi aku kayak ngerasa, gimana ya, agak-agak nervous gitu, karena ini pertama kali datang ke kota Jakarta dan bawa guide gitu. I'm so excited, jadi teman-teman lihat aja gimana untuk inilah ya, perjalanan dari seorang guide yang dari kota Semarang terus ke kota Jakarta, terus ngadain project yang cukup besar. Ya karena projectnya itu adalah JFF. Kalau teman-teman tahu itu adalah Jakarta Future Festival. Dan sekarang aku lagi ada di Pasar Minggu karena aku mau OTW ke stasiun. Ini aku harus nyebrang dulu karena emang paling dekat dari tempat aku itu stasiun Pasar Minggu. Jadi kita langsung capcus saja jadi anak angker. Jadi di Jakarta tuh kalau mau kemana aja tuh terintegrasi gampang banget, dan aku suka karena sebagai pejalan kaki itu kayak dimudahkan gitu. Karena aku nggak sering pakai motor di Jakarta karena nggak ada motor juga. Jadi kemana-mana tuh gampang, dari utara ke selatan, ke timur, ke barat tuh gampang banget pakai KRL. Dan ini kebanggaan kita juga di kota Jakarta dan Indonesia. Dan kita juga ada kereta baru, lokomotif baru, gerbong baru, yaitu yang dari Cina. Itu menarik banget. Tapi yang biasanya tuh yang Jepang gitu. Tapi that's cool. It's coming, so let's go jadi angker dulu, pakai masker. Yo, finally aku udah di stasiun Gondangdia. Ini cuma sekitar ya anggap aja 20 menit jalan kaki. Ya lo nggak jauh-jauh amat lah sampai ke Taman Ismail Marzuki. Karena hari Jumat ini sebenarnya aku bakal merombak booth ya. Karena hari ini bukan aktivasinya. Jadi basically ada 3 hari aktif, yaitu adalah hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari ini aku cuman jaga stand aja. Dan Sabtunya ini, which is besok, pagi banget aku bawa guide. Dan ini gimana ya, aku tuh excited banget dengan sejarah Jakarta yang luar biasa, tapi ada rasa-rasa nervous gitu loh. Tapi ya, try to be natural. Tapi ini bakalan asik banget, soalnya banyak bangunan yang keren-keren banget. Salah satunya adalah spoiler. Terus hari Minggunya juga jaga stand gitu. Jadi basically aku ada 3 hari aktif, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan hari ini adalah hari pertama. Ini beneran hari pertama dan cukup excited karena kembali lagi dalam dunia kesejarahan dan dunia pariwisata. Ini stasiunnya bagus banget, warnanya kuning. Tadi Gondangdia ini kan kuning ya. Feelingnya kayak rumah-rumah Betawi gitu loh, based on my knowledge gitu. Terus yang tadi Cikini, terus di sana Juanda warna biru, warna pink. Di Jakarta warna pink, terus di Cikini ini warna oranye. Dan dari yang aku pelajarin tentang sejarah Jakarta itu, sejarahnya lebih kompleks lagi dibandingkan kota Semarang. Jadi aku sangat excited banget buat explore. Apalagi nanti bisa lah ya jalan-jalan gitu ya ke kota-kota kolonial lain untuk dibahas sejarahnya. Which is, it's going to be amazing bro. Oh, let's go to TIF, Taman Ismail Marzuki, let's go. Ini Masjid Sud Mutia yang dimana jadi tempat titik kumpul buat besok. Ini basically kayak trail gitu loh. Besok insya Allah teman-teman kita ketemu di sini. Jalannya mulai start sini, terus langsung lanjut ke tim, terus lanjut ke spoiler. Jadi nanti ada rutenya gitu. Pokoknya besok ketemu di sini. Dan ini aku kayak semi trail gitu. Sekalian aku jalan ke Taman Ismail Marzuki-nya. Sekarang aku udah ada di area Menteng. Aku mau jalan ke tim. Jadi ini sebenarnya aku lagi jalan di rute yang aku bakal jalanin besok hari. Dan ini menarik karena emang di daerah sini banyak sekali patung-patung yang agak realism sosialis gitu. Apa sih realism sosialis? Ya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. It's going to be a little bit deeper. Karena ini ya, banyak sekali filosofi dan juga sejarah dari situ sendiri. Karena basically daerah Menteng ini juga daerah yang cukup bersejarah sama daerah Cikini. Cuman untuk hari ini dan besok hari serta hari Minggunya kita masih fokus ke sejarah di daerah Cikini dulu.
Jadi kita ngomongin masa depan, masa lalu, dan juga masa kini. Karena kita berkaca gitu, kita berkaca dari masa lalu untuk mengevaluasi untuk kejadian di masa depan. Jadi itu sebenarnya tujuan dari belajar sejarah itu, teman-teman. We need to have a deep talk about it. We need to have a deep talk and discussions regarding to the topic. So it's going to be complicated when we're talking about this in the video. It's going to be complicated. Terus besok juga mampir ke pos kantor. Jadi sedikit cerita kalau waktu itu ada si Rizky Kalebos. Sebenarnya pengen banget untuk ketemu dia di pos kantor Cikini ini. Tapi akhirnya aku tetap masih bisa ketemu sama si Bang Rizky Kalebos ini di Indonesia Heritage Society, tepatnya di daerah Plaza Senayan. Jadi kita ngomongin tentang urban planning dan banyak sekali cerita lah. Itu asik sih, belajar tentang perbandingan peta Amsterdam, peta Batavia, Rotterdam, terus Zeeland. Terus masih banyak kota-kota di Belanda lainnya. Karena kebetulan si Rizky Kalebos ini memang biasa tinggal di Belanda. Jadi dia benar-benar tahu gimana kondisi di Belanda. Dan begitu pula dengan riset dia mengenai tentang dunia urban planning di daerah Indonesia sendiri. Khususnya Semarang, Surabaya, Batavia, dan juga Medan. Itu menarik banget sih. Di depan situ ada Bakul Coffee. Itu cafe ala-ala vintage dan bagus. Dan aku suka di situ meskipun harganya lumayan. Cuman ini ada kejadian unik dalam situ sih, teman-teman. Jadi ceritanya ini kita kumpul di sini anak-anak bersukarela yang bakal aku temuin hari ini juga. Itu kita ngadain diskusi sejarah di Bakul Coffee. Tapi kita merujuk pada jurnal dan juga merujuk pada kajian literatur yang kita bahas sendiri. Nah, ketika aku mau sholat asar, itu langsung aku disuruh buat masuk ke perpustakaannya. Dan you know what? Kita sampai terwau gitu untuk masuk ke perpustakaannya karena situ nggak ada musola, jadi sholatnya di perpustakaan. Terus ngelihat banyak buku tentang Jakarta, buku Belanda, itu kayak kita nyangkut sih, nggak bakal keluar-keluar dari Bakul Coffee. Jadi ini literally kayak base camp dari bersukarya sendiri, itu pengennya kayak dibuat kayak gitu. Bro, you know what? Aku nemu ibu-ibu jualan jamu. Aku mau beli dulu mumpung ada ibunya. Mana sih breakfast ya? Nggak ada. Ya udahlah, nyebrang sini aja lah. Misalnya kita mau beli jamu dulu. Beli Bu, beras kencur ada? Ada. Sama kunir asem? Ada. Berapa? Mau bungkus satunya berapa Bu? 5.000. Beli 10.000 aja. Masya Allah, Surakarta, Wonogiri. Semarang Bu. Semarang. Lah ndelok ibu dodolan jamu ya kepengen aku. Iya. Niki napa Bu? Kunir asem kencur. Kunir asem. Entel jamu kulit. Aku entoke kene kok. Ya alhamdulillah dibayari kok Bu soalnya. Dibayari. Cari lumayan nih. Nggih. Jakarta, Limo, Semarang. Emang pada kau undip semua. Ya teman-temanku ke sana semua Bu. Pengen kota kan bagus. Iya. Kota, seluruh kota yang desa. Malah ketemu ibu saking Surakarta niki. Ya Wonogiri ya, Wonogiri ya. Oh iya, Kadipaten. Masuk Kadipaten. Teng dodol wis tuwek. Sudah tahun Bu, sehat-sehat ya Bu. Beras kencur sama kunir asem. Nggih, nggih. Terus Bu. Iya bener ya. Corona ngombe jamu sehat. Ibu biasa di sini? Udah ini biasa. Wis engko tak goleki ngene Bu. Jam 09.00 ke omah rene. Wis mlaku ngono mulai gedut. Akonipun sinten Bu? Aku. Nggih. Mujati. Mujati, Bu Mujati. Kula Arkan nggih Bu. Arkan. Aku sing paling wis. Enggak apa-apa, engko Bu Mujati nggih. Tak mampir sini terus Bu. Nggih, monggo Bu. Oh, tuku jamu. Jadi Jawa. Video ini hari ini Jawa, Meng Jawa, malah unik banget. By the way, ini udah jam 10:30. Aku harus segera ketemu sama Mas Dimas di timnya. Kebetulan udah di depan aku persis sih. Yo, please welcome Taman Ismail Marzuki with the Jakarta Future Festival. And I'm being the part of this beautiful event, Jakarta Future Festival. Real, aku suka banget sebagai anak yang suka ngedesain tuh, warna-warnanya tuh pas banget gitu. Nah ini ada, Masya Allah, tabarakallah, orang-orang luar biasa. Abah,
Abah Anish. Mumpung udah sampai di Taman Ismail Marzuki, kita langsung lanjut masuk ke community hub-nya. Karena tempat kita bertemu Mas Dimas dan Mas Dimas ya basically teman aku dari Bersukarya tuh namanya Dimas semua. Jadi ya udah manggilnya Mas Dimas besar sama Dimas kecil, dia yang minta sih. Ya udah. Ini lagi dipasang instalasinya Jakarta Future Festival. Nggak nyangka bisa dapat project sebesar ini yang susah banget kayaknya, nggak tahu kalau nggak ada jaringan gitu ya. Cool. Ini memang lagi dipasang karena startnya itu jam 13.00. Kita sekarang udah ada di area untuk pasang bootnya, tinggal mencari teman-teman klien yang ada di sini, which is Mas Dimas. Yeah, that's me. Bang Cape. Orang-orang masih sibuk semua, nanti aku juga sibuk juga. Dan inilah booth kami Bersukarya. Mas Dimas, apa kabar? Say hi dulu dong ke followers. Yoi. Bantuin dulu ya, kita stop dulu. Wish, Fabi guys, ada newsletter yang tak gawe karo iki Jakarta Baru, Steve populane keren. Siap, disuruh live report dulu. Liputan dulu guys, liputan dulu. Ini waktu dipasang nanti kita liput di Bersukarya Jakarta. Yeay. Wih. Masang dulu, ada batik. Kayak gitu ya atasnya. Iya mau ya. Double tape-nya habis, aku harus cari dulu. Let's go. Indomaret terus. Let's go, finally I found the Indomaret. Saatnya beli double tape, bro. Gue harus men-share-nya. Tapi pertanyaannya ada nggak itu? Cek aja dulu. Double tape, bro. Bro, it's negative. No double tape at all. Harus cari kemana lagi kita? Ke nomor yang lain. Baiklah, let's go. I changed the Alphamart. Let's go, bro. I finally moved to Alphamart and I got the double tape. Anjir, panas banget ya Allah. Beli dua sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi ini udah cukup sih. Kita pakainya. Yo, finally I got a double tape. Alhamdulillah, langsung balik lagi, kita pasang lagi. Let's go. Yo, finally we're back here. Cukup lah. Masukin. Sering. Info laporan. Hari Jumat dan udah jam sholat Jumat. Sedikit ambekan saja ya. Sedikit bernafas dulu, kita kembali ke Rahmatullah Masjid. Ya, aku baru tahu ada masjid di tim. Ya mau nggak mau harus eksplor kan. Udah sholat dulu ya, kita ketemu lagi nanti di sana. Mobil jamu enak. Wes, ben kuat, ben orang mati, ben mari, ben sehat. Makan nasi goreng cuma 8.000 doang dari kantin kampus. Karo ibu ya sukune. Matiang sih. Ini nasi gorengnya dapat telur sama nasi goreng cuma harganya 8.000 doang. Recommended kantin UAG. Karo ibu sip. Makan dulu, makan nih. Mangapo. Yo guys, so welcome to Bersukarya Booth. Finally udah jadi datang langsung ke sini. Tapi pasti temen-temen ngeliatnya kalau udah selesai juga sih. Nanti aku bakal share di Instagram. Lihat, kita tur booth. Di luar ini ada postcard Yogyakarta, ada batik dan master tour, bisa di Borobudur, Gunung Bromo,
Terus ini ada kelima kota dari bersukaria, ada Jakarta, Semarang, terus ada Yogyakarta, ada Malang, ada Surabaya. Jadi emang ada 5 guys. Dan ada satu lagi sebenarnya di Bali. Jadi teman-teman kalau mau ke 5 kota atau tambah 1 tadi Bali tadi, langsung aja kontak bersukaria, kita jalan-jalan bareng karena kita bisa belajar banyak sekali sejarah dan menemukan segala hal yang unik. Poster dari kelima kota. Ada Yogyakarta, ada Malang, ada Jakarta Walking, ada Semarang, ada juga Surabaya. Terusnya ada juga ada postcardnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini komplit. Masih ada lagi di sana sebenarnya. Ini masih ada banyak lagi. Dan waktu itu aku sempat bawa ini Lasem, Borobudur, Yogyakarta. Masih itu kalau yang tur-tur seperti itu ya. Kalau yang lainnya kayak walking tour gini, adalah di Semarang tuh hampir semuanya lah. Terusnya ada juga ada buku Jakarta Baru, magazine ya. Kita ngomongin tentang masa depan dan masa lalu. Kita berkaca dari masa lalu untuk masa depan di Jakarta sendiri. Ini ada temanku nih, saya si Indira. Ya ini foto di Jogja sebenarnya, tapi aku masukin karena bagus dan ini pas banget. Terusnya ada foto-foto dari paket tour yang ada di Jakarta juga sempet. Ini Jakarta Baru juga. Menatap masa depan lewat masa lalu, ya itu tajuknya buat hari ini juga. Nah terus ini ada juga tentang bersukaria. Terus ini ada tadi tambahan Balinya ya, ini ada Balinya juga. Terus ini ada tur-turnya juga. Terus di belakang ada lagi kita membahas tentang bahwa bersukaria itu nggak cuma sekedar perjalanan, tapi juga sebuah tempat genealogi, penelitian, sarana untuk melakukan event MIC yang banyak lagi, yang beragam gitu. Terusnya ada trivia, bisa digabung. Ini kalau teman-teman mau nih bisa di scan aja sekarang, di foto, di screenshot aja dari YouTube teman-teman gitu. Sejarah mereka apa? Sejarah mengenali sejarah tentang Majapahit juga. Aji Giri, Aji Mumpung. Ketemu siapa mas? Pak Anies, Mak Terata. Tidak menyangka pertama Pak Anies masih di sana, masih di Kompas. Aku tadi tuh beneran kayak lagi duduk, lagi ngerjain inilah materi yang mau dipakai buat besok. Tiba-tiba Pak Anies kayak welcome, I'm here. Kayak tiba-tiba wah gitu. Tapi ini makasih banget loh Pak Anies. Ada Jakarta kota penuh cerita karya. Wajib lah, tugas kita ini emang tugas ngisi hidup kita di dunia nih. Moto-moto bersukaria juga ini kok, jalan-jalan bercerita. Jalan bercerita. Agak makser deg-deg gitu. Diambil aja. Harus tulis sekritis-kritisnya. Sumuk ya, Mbak? Oh, sumuk loh. Ya, tak masih. Oh, matur nuwun. Udah jam 6 lebih lah ya. 18 lebih. Sekarang aku berdiri di sini sendirian karena kebetulan Mas Dimas mau keluar dulu sebentar. Gantian. Tadi udah ketemu Pak Anies, ketemu Kak Azalea dari TVRI World, terus ada teman-teman yang luar biasa dari banyak sekali kalanya. Wow, kayaknya nanti Pak Ahok kesini. Lah. Oh ya, terus tadi juga sempat kedatangan Mas Fauzan sama Mbak Nadine dari Bersukaria Semarang ya. Coming here. Kayak reuni karena udah lama gak ketemu mereka gitu. Bahkan gue udah anak Jaksel gitu ya, udah gak anak Semarangan gitu. Semarang kalau kata Seman. Gue ini anak Jaksel, anak Cilandak. Yo broko, udah jam berapa ini? Yo broko, udah jam 19.27 dan saatnya aku makan untuk kedua kalinya. Tadi udah sarapan sih, terus makan siang, terus ini makan malam. Ya proporsional lah. Tapi kayak aku nggak ngerasa lapar aja karena so excited. Apalagi tadi ketemu Pak Anies Baswedan. Tapi aku kayak shock banget gitu, kayak aku tuh lagi benerin materi aku buat besok. Tapi tiba-tiba kayak si Pak Anies tuh muncul gitu loh. Solo dan udah capek, mau kembali. Besok datang sini lagi. We're going to have walking tour. Let's go. Yes. Selamat pagi. Oh, I
I'm finally in the D-Day of the Walking Tour. Yes. Ini aku udah ready prepare pakai kain, pakai rompi, pakai tas yang lebih ringan karena ini udah nggak jaga boot banget, tapi lebih full walking tour. Tapi nanti juga jaga boot sama kayak tadi. Nah, ini sebenarnya tadi pagi banget itu aku bangun pagi banget terus belajar materinya karena gak semudah yang dikira ya. Karena kalau jadi event itu harus hafal materinya dulu dari tadi. So, coba aja nanti langsung ketemu aja di taman. Dapat yang Nihonjin no Desha, Nihon no Desha, 都市重温的，但是好好看。Baca-baca dulu. Ini panjang kayak gini nih, dibaca semua. Oh my god. So time to depart. Only 1 minute left. We're going to have the walking churches and say right now. Finally we're home, baby. Let's go to the let's jump in. Let's go. Kita cek dulu nggak sih? Let's go, guys. We're going to have the walking tour just right now. Let's go. We got trash. Yes, Indonesia banget. And we're back here. Let's go with Chitmuti Max atau both live. Bagus sih. Pakai apa, Mas? Pakai caping. Lucu banget. Caping store. Ada yang teman-teman yang tanya Staman itu apa sih? Tapi ada juga beberapa teman Staman yang emang udah datang hari ini. Halo teman-teman, ketemu sama Mbak Amel. Bersukaria senior. Saya junior, saya angkatan 2023. Super junior angkatan 2023. Tadi ceritanya tadi ya, Mbak Amel tahun berapa? Ini angkatan berapa bersukaria? 2008. Oh iya, sebelum pandemi kok. Iya. Masih SMP saya. Mulai mengesalkan ya. Enggak. Ini sangat respect. Tapi dia mukanya boros. Iya. Iya. Tapi nanti selalu gini. Kayak capeknya Mas Dimas. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mọi người. Ini melihat bekas rel kereta api. Iya. Jadi apa sih tempat? Disinilah tempat singgah banyak para itu loudspeaker kita ada stiker anime. tim operasional. Please, ini harta karun anak sastra Inggris, please tolong. Tolong. Wow. Bisa seharian nih di sini nih. Bukunya emang buku ilmu itu ya. Low ini, price. Wow,
mahal ini mahal. Mahal. Satu, dua, tiga. Tunjukin kipasnya. Boleh bersukaria, boleh yang JFF. Oke. 1, 2, 3. Sekarang video lagi kayak tadi. Teman-teman, aku lagi ngevlog, boleh dada-dada. Sama teman-teman dari Kelana bersama, guys. Aduh. Shout out to pandangannya menjadi kota yang mendukung kita produktif kapanpun gitu ya, bener sih, banyak ya terbuka. Jadi makasih banget Safa udah minjemin aku ini, sangat membantu. Malam tuh masih Oh my god, gitu kan, dikit-dikit mahal, ini mahal sih, makasih loh Safa. Aku bersyukur banget punya teman kayak kamu. Nah, pinjemin tablet sebesar ini, sebagus ini. Tadi kan kita yang dimana ini aku udah kayak pasrah mau pakai apa, mau pakai apa. Ya udah. Akhirnya langsung bikin di Insta story, Insta itulah yang bubble itulah. Jadi tulis note and then like I'm so a little bit of crying that apakah aku bisa dapat tablet, itu ada yang punya tablet yang mau minjem, jadilah ditawarin sama si Safa dipinjemin. Makasih banget, oh my god, thank you so much. Shout out to our photographer, kameramen, Kang Kamera udah capek dia. Memulai Say hi dulu sama vlogger. buat aku. Gimana rasanya hari ini? Capek nggak? Baterai habis. Aku mulai dari hal yang simpel dari bangun pagi. Ini aku pinjaman ini ya, yang kumpulnya dari Oh iya, ya udah sudah. Kabur aja dong udah. Jadi pokoknya aku dari Congratulations, oh my god. Hall of Fame banget gitu, Hall of Fame. Asik. Backgroundnya planetarium banget ya. Oh yoi. makanya ngadep situ. Wih, ya. Prot bersukarian. Madang dus. Bertingkat bro. Selesai sudah, mari kita makan dulu. Tambah rame nih. Kalau mau bikin story lagi. Semua barusan hujan angin yang cukup mengganggu ya, langsung ini rusak semua. Rusak. Wadidaw. Panis lagi, tadi aku jadi imamnya malah. Tapi enggak lah, kasihan dia lagi jalan. Kalau aku pengen jadi kepa, kalau dia dapat pengen jadi kayak dulu deh. Woi, info, wayai kukon. Udah banyak diambilin semua biar besok bisa lanjut lagi ditambah harapan-harapan ke Jakarta. Jadi ada yang unik nih. Jakarta harapanku untuk maju, motivasi daerahku di kampung Kaltim. Kaltim itu mana Mbak? IKN ya? Emang jadi. Ini kita udah mulai beres-beres. Sudah banyak konser, ini banyak copyright kalau masuk ke YouTube aku ya. Besok Mas Dimas mau nyetak lagi banyak. Ini udah habis. 100 aja tuh dikit. 100 aja dikit perspektif. Perlu 3 kali lipatnya. Perlu 300. Tidak 100 tapi 300. Kalau bisa 500. Tuh, 100 dikit deh. Ya lagi nggak nyampe 100 nggak perfect, nggak pas. Ya udah, ketemu lagi besok di sini. Yo, welcome back, selamat pagi, good morning. Lagi sarapan dulu. Tadi udah ketemu sama Mas Dimas sih sebenarnya di jalan, di stasiun, di kereta yang sama juga. Nah, sekarang kita langsung lanjut. Ini Family Mart paling eksotis dan estetik sih menurutku so far ya. Ada keretanya kelihatan.
Sambil makan, lagi nonton YouTube. Aku sedikit mau cerita, jadi kemarin itu walking tournya dari jam 6 tuh aku udah mulai berangkat dari kos. Dan aku sampai dan itu benar-benar kotor. Aku nggak expect kalau emang sekotor itu. Soalnya aku tahu kalau di hari Jumatnya yang kemarin itu emang banyak sekali pasar-pasar gitu. Tapi ini sekotor itu. Jadinya kayak kita harus pindah tikung dulu. Kita nggak tahu, ibaratnya nggak expect aja, jadi kita mau nggak mau harus pindah ke masjid Cukmeotia yang di pelatarannya itu. Terus akhirnya ketemu sama Mas Dimas, itu baru datang pakai caping, terus juga pakai topi caping kayak mau jualan jamu, kayak mau jualan beras gitu. Tapi menarik, tujuannya katanya sih biar orang-orang di belakang waktu jalan walking tournya tuh nggak ketinggalan gitu, kelihatannya kayak gitu. Tapi ya bisa-bisa aja sih, masih aman gitu. Tapi kemarin sih beneran asik, soalnya kayak ini pertama kali aku punya pengalaman di sini, pengalaman jalan di Jakarta dengan suaranya yang cukup berisik dengan lalu lintasnya, orang-orangnya beragam, dan tempat wisatanya lebih bagus dan lebih asik gitu. Dan aku suka banget. Dan ini menarik banget soalnya kayak aku itu jalan kaki tapi terasa kayak nggak di tempat yang berparkur-parkur gitu, karena tahu kan kalau di Semarang itu emang susah banget untuk jalan. Ya semoga kota Semarang jadi lebih baik lah ya trotoarnya, biar bisa kita jalan-jalan lebih asik gitu kayak di Jakarta misalnya gitu. Terus juga kita akhirnya bisa masuk ke rumah Raden Saleh, terus bisa masuk ke tolnya, itu bagus banget di dalamnya. Sebenarnya aku udah lihat di YouTube dalamnya kayak gimana, jadi aku udah tahu isinya seperti apa. Nah tapi kalau rumah Raden Saleh itu kayak aku nggak tahu dalamnya seperti apa. Ada unexpected banget dan bagus, ada lukisan-lukisannya, terus ubinya tuh masih asli. Feelingnya dan vibes itu kayak enak banget gitu, kayak bener-bener kolonial, rumah-rumah kolonial, rumah-rumah jadul. Tapi itu kan yang membangun Raden Saleh. Ini Indonesian friend, Semarangan friend. Yo guys, I'm back to skinny. Let's go to team. Aku udah nyiapin ini juga, my base ID card, and I was there. 82. Jadi Ciki 82 kemarin sini, yaitu rumah Ahmad Subarjo. Ya cukup menyenangkan lah untuk belajar sejarah di rumah yang bagus itu. Feelingnya kayak ojong kamu gitu. Kita lihat, baunya enak. Sedikit PR buat hari ini, karena tadi aku udah ngobrol sama kalian kalau aku emang ada challenge di sore hari ini buat ngajar bahasa Inggris. Sebenarnya minggu lalu itu harusnya kelasnya diadakan, tapi ini adalah penggantian kelas. Soalnya kemarin itu di pekan lalu ada Idul Adha, jadi belum bisa. Maka dari itu aku hari ini harus cari dulu tempat buat ngajar bahasa Inggrisnya. Tapi aku menaruh tas dulu ya, menaruh tas dulu gitu. Terus kita langsung lanjut ke perpustakaan sini. Apakah ada tempat yang cocok buat aku buat ngecas juga, sama sekalian buat ngajar dengan suara yang cukup ini ya, agak bising karena kan emang aku perlu ngomong. Jadi kalau misalnya aku ngomong di tempat yang silent itu jangan dilakuin deh, kayak gak pas gitu. Takutnya juga dilihatin orang, gak terganggu buat pembacaan buku-bukunya. Aku mau cerita ya, kalau sebenarnya di tim itu kemarin aku ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Jadi kebanyakan dari mereka juga adalah penerima beasiswa dari LPDP untuk ISMA dan juga LPDP juga yang S2. Jadi kayak aku kayak oh my god, I don't want to be like them. You know guys, manusia tuh pasti nggak puas, and that's me. And that's what I've been through during those days. Jadi aku kayak udah siap-siap buat berangkat ke luar negeri, udah bikin paspor, udah siapin dokumen ini itu, udah bikin esai, bro. But I didn't even achieve that. But it's okay. Yo, welcome back to team TIM, Taman Ismail Marzuki. Kita lewat sana aja biar cepet. Langsung masuk ke boothnya. Welcome back to Bersukaria. It's the day 3. It's the day 3 all. We are the JFF Secret Future Festival. Yes. Sedikit review aja buat hari ketiga. Ini sebenarnya udah dicopot-copotin kemarin supaya ada lebih tempat untuk bisa ditempel gitu. Nah, ini emang sebenarnya kemarin tuh udah full, tapi sekarang udah jadi lumayan longgar gitu. Coba kita lihat dikit-dikit. I wish Jakarta selalu tumbuh dari banyak cinta di sana. Cool, amazing. Ya, this is me. Yang nulis Mas Dimas sebenarnya bukan saya, tapi ini saya aminkan saja. Jakarta jangan tenggelam dulu.
Semoga ya. Ini juga yang pasti gongnya nih. Jakarta kota penuh cerita, ceritakanlah. Yoi. Ya guys, dari kemarin-kemarin tuh aku jadi warga booth sama warga peserta. Jadi dari kemarin aku jadi warga booth sama jadi komunitas yang berkolaborasi dan melakukan aktivasi. Tapi aku belum jalan-jalan. Mari kita sedikit review tentang tempat-tempat ini. Katanya sih nanti malam, nanti sore ya, itu ada JKT48. I'm kind of a fan of them, but kayaknya aku gak dulu deh, aku gak mau nonton dulu deh. Karena kemalaman, besok udah masuk kelas lagi. Jadi I have to like, you know, to prepare everything. Aku harus beres-beres juga. Terus aku udah cukup capek sebenarnya, badan aku udah mulai pegel. Karena dari kemarin kan jalan kaki panjang banget. Bahkan kemarin aku udah menyerah. Biasanya aku udah jalan kaki untuk baliknya dari halte gitu ya. Tapi aku kemarin langsung naik Gojek, saking capeknya gitu. Ini ada sedikit rundown dari Teater Besar Jakarta Collaborative Stage. Terus nih yang berubah lagi ke kegiatan selanjutnya ada Anovi juga, ada udah ganti ya, ada Ari Wibisono ya, aku tahu dia siapa. Banyaklah cerita seperti ini. Oh ini bagus nih, jam 1. Cool. Yang udah jadi. We have some community to be Karena dia activated here. bentuknya T, ada sebelah kiri itu kan ada rumah-rumah, ada terasnya, dan di situ orang makannya di situ. Itu menarik banget sih menurut aku. Oke. Itu ingat nggak di mana? Lagi kepenya. Bajunya lucu. Patokannya ayo, habis sungai pertama atau sungai kedua? Ini lucu banget sih. Ada kind of furniture and some tools. Lalu ada apa ini? Semacam pertunjukan dari proyek Kota Jakarta. Jadi kemarin ada mime-nya gitu, unik. Ngobrol sama anak Heritage and Sketch sebentar, katanya ini sedikit dadakan ya, katanya disuruh bikin gambarnya ini dadakan banget dan kayak H+1 gitu, kata dia juga H+1 dan kemarin banget baru dibilangin untuk membuat mural, tapi ini tetap hasilnya perfect. Ada LRT, ada MRT, ada omtrak telur. Yes, keren banget sih. Bisa lah buat bikin ginian. Ini namanya Mas apa tadi? Tiar. Ini Mas Tiar, orang Pekalongan. Kebetulan kita ketemu di sini diskusi. Ini jadi tempat diskusi. Emang sih kayak podcast jatuhnya malah. Ini oke, ini moderator. Enggak. Saya narasumber nih Mas ya dari Pekalongan. Jadi Masnya menjelaskan tentang mitologi Pekalongan dan Pantura tuh hampir mirip-mirip bro sama Tegal. Kalau Pantura kan ya Pekalongan, Cirebon, terus Tegal, Malang kan masih satu ini kan kayak Pantura kan kalau ngomongin kebudayaan dan ya mitos itu lagi sama-sama kan, dan yang terkenal kan mitos Dewi Lanjar kan, masa Patais Utara Dewi Lanjar. Kan ternyata masih apa ya, kalau kita ngomongin mitos kan selalu konotasi itu negatif Mas. Pasti. Nah, yang muncul kan kan selalu tentang ketakutan dan segala macamnya kan, tapi kan itu ya masih apa ya, sebenarnya tuh kalau tentang misal konteks pariwisata dan segala macamnya kan dari konotasi yang negatif itu bisa kalah di switch Mas, kalau poin konteks cerita Jadi lebih menggembirakan gitu ya, joyful.
sama ketakutan kan, hati-hati kalau main ke pantai jangan pakai kaos kecil apa segala macam. Nah, kayak ketakutan kayak gitu kan ciptakan kan buat jalan Kepentingan politik dan bisnis. Kayak di gunung itu waktu itu suruh pakai ini kain. Ternyata enggak ada apa-apa. Itu ternyata butuh duit. Teknologi itu ternyata emang ada maksudnya, bro. ada maksudnya. Kalau misal di laut yang pakai kaos kecil kan sebenarnya kalau ada kemungkinan terburuk kan orang kan bisa nyari mas kalau misal tenggelam atau di dalam air pakai kaos warna hijau misal kalau kenapa-napa nggak kelihatan. Ngombe bengkuang gitu kakek masih jajalan saya. Yo enak banget ya. Masya Allah tabarakallah. Ibu-ibu jangan lupa ya dibeli bengkoangnya, harganya 5.000 aja. Monas mana Monas? Cus. Otak. Yoi. Langsung. Ini udah mau beres-beres, udah diambilin semua sama Mas Dimas. Pulang lebih cepat daripada yang lain. Lebih cepat. Oh itu juga udah itu. Udah hilang itu. Udah. Oh iya. Oh ya silakan. Bertiga ya? Kakak thank you banget loh kak. Bertiga tadi bertiga. Kak thank you. Bisa kita. Tadi sama ngobrol lagi ya. Tadi Mas thank you. Kak salam buat Marsa ya. Asik, rezeki anak soleh. Saya menjaga setengah menjaga. Tahu dapat karena sering di sini. Iya nggak apa-apa. Kan anak rezeki anak soleh. Gitu. Kan jadiin satu sama punya aku nggak apa-apa ya. Ini enak sih, kemarin aku udah bahas. Ini bicara. Hai, nani gaske. Cokomito. Yorimi anata. Nani gaske. Tak kuat. Tanggo ya. Sedih guys, udah mau selesai. Oh my god, project luar biasa. Sudah survei dalam waktu beberapa hari terakhir, and it's all pay off. Hey, I love it. Bersih boy, let's go. Oh my god, project pertama bersama Sukari ya. Bersama Mas Dimas, sama Mas Dimas satunya lagi. Nah ini fotonya, oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Selamat Jumat, Sabtu, Minggu. Udah ngikutin vlog gue. Bye bye, see you, love you all. Muah 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 muah. Hai, sayang. No. See you guys.